Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Imelda, NIM D1C023100, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis karet, di mana saya memilih 3 metode. Yang pertama, metode pengujian kotoran, metode pengujian kadar nitrogen, dan juga metode pengujian PRI atau Plasticity Retention Index, dengan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Putri Maharani STMSI. Yang pertama ada metode pengujian kadar kotoran, di mana metode berat atau volume. Metode ini melibatkan penimbangan sampel karet sebelum ataupun sesudah pembersihan, lalu menghitung persentase berat kotoran yang terpisah. Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah kontaminan dalam sampel karet. Adapun prinsipnya yaitu mengukur kadar kotoran dengan cara memisahkan residu dari karet yang bersih. Adapun metode pengujian kadar kotoran ini yaitu yang pertama, ambil sampel karet mentah, kemudian gunakan saringan halus untuk memisahkan kotoran dari karet. Yang ketiga, keringkan residu pada saringan. Dan yang keempat, timbang residu dan hitung persentase kadar kotoran. Adapun keunggulan dan juga kekurangan dari metode ini, yang pertama keunggulan, di mana sederhana dan mudah dilakukan, dan kedua memberikan hasil cepat dan langsung. Adapun kekurangannya yaitu tidak selalu akurat untuk semua jenis kontaminan dan juga bergantung pada metode penyaringan yang digunakan. Yang kedua, metode pengujian kadar nitrogen, di mana metode ini bertujuan untuk mengukur jumlah nitrogen dalam karet yang penting untuk kualitas dan spesifikasi produk. Metode paling umum untuk menentukan kadar nitrogen dalam karet adalah metode Geldah. Metode ini melibatkan pencernaan sampel karet dalam asam sulfat yang kemudian akan mengubah nitrogen menjadi amonia atau NH3. Amonia yang terbentuk kemudian disuling dan dititrasi untuk menentukan kadar nitrogen total. Prinsip dari metode ini yaitu nitrogen diekstraksi dari sampel karet menggunakan asam sulfat. Adapun metode dari pengujian kadar nitrogen ini, yang pertama, timbang sampel karet yang akan diuji. Yang kedua, lakukan digestasi menggunakan asam sulfat pekat untuk mengubah nitrogen menjadi bentuk yang dapat diukur. Yang ketiga, destilasi. Destilasi untuk mengumpulkan amonia yang terbentuk. Keempat, titrasi untuk menghitung kadar nitrogen. Nah, adapun keunggulan dari metode ini, yang pertama, metode yang akurat untuk mengukur kadar nitrogen dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel. Adapun kekurangan dari metode ini, yang pertama, proses yang lebih kompleks dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, memerlukan bahan kimia yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga, metode pengujian PRI atau Plasticity Retention Index. Metode ini mengukur indeks retensi plastisitas yang menunjukkan stabilitas karet terhadap proses pengolahan. Adapun prinsipnya yaitu mengukur perubahan plastisitas pada suhu tertentu. Adapun metode dari PRI ini, yang pertama, siapkan sampel, yaitu bentuk sampel karet mentah menjadi bentuk yang sesuai. Yang kedua, lakukan pengukuran. Ukur plastisitas awal menggunakan plastometer valens. Yang ketiga, pemanasan. Panaskan sampel pada suhu sekitar 140 derajat selama 30 menit. Dan yang keempat, pengukuran akhir. Ukur plastisitas setelah pemanasan dan hitung PRI-nya. Terakhir, adapun keunggulan dan juga kekurangan dari pengujian ini, yang pertama keunggulan, memberikan informasi tentang stabilitas karet. Dan kedua, berguna untuk menentukan kualitas dan daya tahan karet. Adapun kekurangannya, yang pertama, memerlukan peralatan khusus seperti plastometer, dan yang kedua, proses pemanasan bisa mempengaruhi hasilnya. Rumus menghitung kadar kotoran, di mana persen sama dengan berat kotoran dibagi berat sampel dikali 100%. Yang kedua, rumus menghitung kadar nitrogen total, di mana volume asam standar yang digunakan dalam titrasi dikali dengan konsentrasi asam standar dikali dengan faktor konversi dikali faktor massa sampel dibagi massa sampel. Yang ketiga, rumus menghitung Plasticity Retention Index pada karet adalah membandingkan nilai plastisitas karet sebelum pengusangan dengan nilai plastisitas karet setelah pengusangan, di mana P30 dibagi PO dikali 100%.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.